Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para bisnis partners yang sudah hadir di Hotel Le Méridien Jakarta. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Tano Tanubrata selaku CEO BDO di Indonesia dan juga kepada Bapak Irwan Kusumanto selaku Tax Managing Partner dari Kantor Konsultan Pajak Kusumanto dan rekan. Selamat datang juga kepada seluruh jajaran partner, director, dan jajaran manajemen dari BDO dan juga dari tim KKP Kusumanto dan rekan serta para tamu undangan. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang khususnya kepada para narasumber dan moderator yang berkenan hadir pada hari ini. Selamat pagi pada Bapak Anton Supit selaku Dewan Pakar Apindo, Bapak Eman Ahmad selaku Managing Partner dari BDO Legal Eman Ahmad Co. Dan Bapak Bambang Budi Tresno selaku Audit Partner dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Selamat pagi Pak. Lalu kemudian selamat pagi juga kepada Bapak Muhammad Taufik selaku BDO Tax Expert. Selamat pagi Pak Taufik. Bapak dan Ibu Bisnis Partners, kita dapat berkumpul di sini pada hari ini tentunya dalam acara Grand Launching Kantor Konsultan Pajak Kusumanto dan rekan. Selain itu kita juga akan ada diskusi panel dengan bertajuk Tax and Business Advisory 20 and 24. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini ada baiknya kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama agar agenda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi sekilas mengenai BDO. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, BDO merupakan salah satu kantor akuntan publik dan advisory firm yang terbesar di dunia. Saat ini kami berpusat di Brussels, Belgia, dan sudah berada di 166 negara dan teritori, juga memiliki lebih dari 1.700 kantor yang tersebar di seluruh dunia. Ya, kami juga sudah didukung oleh lebih dari 115.000 jajaran partner, director, dan staf profesional yang tersebar di seluruh dunia. Untuk BDO di Indonesia sendiri kami sudah dirintis dari tahun 1979. Dan saat ini kami sudah berkembang sangat pesat sekali sehingga bisa memberikan layanan yang tidak hanya di bidang audit dan assurance saja, tetapi juga ada konsultan keuangan, IT, pajak, penilai, human capital and training, dan juga legal advisory. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali agenda kita pada hari ini sebelum kita memasuki acara inti, kita simak bersama sambutan dari Bapak Tano Tanubrata selaku CEO BDO Indonesia. Kepada Bapak Tano, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Irwan Kusumanto, selaku Managing Partner dari Kantor Konsultan Pajak Kusumanto dan rekan, seluruh jajaran tax partner dan tim KKP Kusumanto dan rekan. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Anton Supit, Dewan Pakar Apindo, serta seluruh tamu undangan acara hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya mewakili manajemen BDO di Indonesia mengucapkan selamat kepada Bapak Irwan Kusumanto dan tim atas peresmian Kantor Konsultan Pajak Kusumanto dan rekan. Peresmian ini adalah momen yang penting bagi KKP Kusumanto dan rekan dan merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi KKP Kusumanto dan rekan di industri konsultan pajak di Indonesia. Saya yakin bahwa KKP Kusumanto dan rekan akan dapat memberikan jasa konsultan pajak yang berkualitas dan profesional. Hal ini didukung oleh pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh para profesional yang ada di KKP Kusumanto dan rekan. Selain itu, dengan dukungan dari BDO Indonesia sendiri serta jaringan internasional
BDO di ratusan negara di dunia. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Irwan Kusumanto dan tim atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama ini. Semoga dan peresmian ini KKP Kusumanto dan rekan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Indonesia. Nah, di hari yang spesial ini kita juga akan mendengarkan pemaparan mengenai aspek perpajakan dari berbagai perspektif yang disampaikan oleh para ahli dari BDO. Dari sisi legal, ada Bapak Eman Ahmad, selaku Managing Partner BDO Legal Eman Ahmad dan rekan. Dan dari sisi ESG, ada Bapak Bambang Budi Tresno, selaku Audit and Assurance Partner KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Semoga segala insight yang disampaikan oleh para ahli kami serta nanti ada diskusi bersama bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam menjalankan bisnisnya ke depan. Sekian dari saya, selamat mengikuti acara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Tano Tanubrata atas sambutannya. Untuk selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Bapak Irwan Kusumanto selaku Tax Managing Partner dari KKP Kusumanto dan rekan. Kepada Bapak Irwan Kusumanto kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama terima kasih Pak Tano atas blessing-nya dan juga ekspektasi selama ini. Insya Allah kami akan melanjutkan yang sudah didasari dari BSI yang transfer kepada KKP Kusumanto dan rekan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua Dewan Eksekutif dari KKP Kusumanto dan rekan, Bapak Wawat Sutanto, dan juga jajaran tax partner dari KKP Kusumanto dan rekan, dan juga rekan-rekan tax partner dari BDO Indonesia. Terima kasih juga Pak Anton Supit yang sudah menyempatkan untuk hadir pada peresmian KKP Kusumanto dan rekan ini. Seperti sudah disebutkan tadi sama moderator bahwa hari ini adalah momen penting dalam rangka peresmian kantor konsulan pajak Kusumanto dan rekan, dan juga sekaligus untuk mendengarkan paparan tentang Tax dan Business Outlook 2024. Peresmian KKP Kusumanto dan rekan ini merupakan momen yang penting bagi kami sebagai transformasi entitas bisnis dari yang sebelumnya berbentuk perseroan terbatas dan kemudian menjadi persekutuan perdata. Yang tidak kalah pentingnya juga bentuk dukungan bagi klien-klien kami dalam menghadapi perubahan yang cukup signifikan terutama di area perpajakan. Seperti kita ketahui, rancangan undang-undang konsultan pajak sudah tinggal menunggu waktu pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang secara jelas di pasal 12 disebutkan bahwa hanya ada dua bentuk usaha dari konsultan pajak, yaitu perseorangan atau persekutuan perdata. Sebagai antisipasi untuk perubahan itu, maka kami PT BDO Business Solutions Indonesia sudah bertransformasi menjadi KKP Kusumanto dan rekan yang efektif per tanggal 2 Januari 2024 untuk memenuhi ketentuan tersebut. Tahun 2024 menjadi momen penting bagi setiap pelaku usaha untuk memulai dan memaksimalkan kinerja bisnis dan kepatuhan perpajakannya. Hal ini selaras dengan meningkatnya target penerimaan negara sesuai RAPBN tahun 2024 yaitu sebesar 2.780 triliun, di mana untuk pajak sendiri sekitar 1.986 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 9,3% dari Economic Outlook di tahun 2023. Dengan meningkatnya target penerimaan pajak tersebut, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan
perbaikan-perbaikan secara terus-menerus guna mencapai target tersebut. Menindaklanjuti target penerimaan pajak tahun 2024, ada beberapa hal yang sudah dalam catatan Direktur Jenderal Pajak untuk mencapainya. Yang pertama adalah strategi-strategi yang akan diimplementasikan tahun ini seperti Core Tax Administration System, kemudian realisasi pemadanan NIK dan NPWP, tindak lanjut atas pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid kedua, serta mengoptimalkan penegakan hukum pengungkapan ketidakbenaran dan pemanfaatan kegiatan data forensik. Dalam mengungkapkan strategi tersebut, Dirjen Pajak akan melakukan upaya-upaya perbaikan dengan arah dan aturan hukum yang jelas, sehingga dukungan dan kerja keras kita bersama sangat diperlukan untuk memaksimalkan kinerja bisnis dari sisi pelaku usaha dan kinerja perpajakan dari sisi pemerintah. Mari bersatu demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan kita bersama. Selanjutnya, seperti mungkin yang sudah disampaikan oleh Bapak CEO kami, Pak Tano, pada hari ini juga akan ada beberapa paparan. Yang pertama, perkembangan hukum dari rekan kami, Bapak Eman Ahmad Sulaiman selaku Managing Partner dari BDO Legal, kemudian dilanjutkan oleh Pak Anton Supit sebagai Dewan Pakar Apkindo mengenai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, dan diakhiri oleh rekan kami yaitu Bapak Bambang Budi Trisno yang akan menyampaikan mengenai ESG dan manfaat sustainability sendiri dalam bisnis dan apa pendekatan BDO terhadap topik tersebut. Mari kita mulai acara ini dengan semangat kolaborasi yang tinggi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Atas kehadirannya dan perhatiannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan pemaparan hari ini dapat menjadi acuan bisnis dari usaha Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Akan ada peresmian dari kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan. Akan ada penekanan bel yang akan dilakukan bersama-sama dari Bapak Irwan Kusumanto dan juga Bapak Tano. Untuk itu Bapak dan Ibu saya mohon partisipasinya ya. Kita bersama-sama sesuai dengan aba-aba saya kita akan hitung mundur ya detik-detik peresmian dari kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan. Oke, sudah siap ya Bapak dan Ibu ya? Kita akan hitung mundur sesuai dengan aba-aba saya dari hitungan ketiga, 2, 1. Ya. Ya, boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi yang meriah ya Bapak dan Ibu. Ya, sudah resmi sudah ya. Dari kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan. Selamat sekali lagi kepada Bapak Irwan Kusumanto. Semoga dengan diresmikannya KKP Kusumanto dan rekan dapat memberikan servis yang lebih baik lagi kepada Bapak Ibu selaku klien kami. Dan juga hal ini tentu sejalan dengan visi BDO yaitu Driven to be the Best. Oke, kita akan saksikan bersama-sama selanjutnya. Akan ada pemutaran video company profile dari kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan. Silakan, selamat menikmati. Welcome to Indonesia, a country with diverse cultures and abundant natural resources spread across thousands of islands.
As one of the most populous countries in the world, Indonesia offers great opportunities for both local and foreign companies. Infrastructure development as well as improvements in investment governance and other business regulations have also made Indonesia as a strategic business partner for the regional and world economy. As one of the largest public accounting and advisory firms in the world, Medio is ready to support you to maximize this potential. Our vast network in more than 160 countries allows us to combine our sophisticated array of services and access to global resources with local expertise. In assisting our clients, the security of their data is our top priority. Therefore, we have implemented the global safety standard, ISO 27001, when delivering our exceptional services. Tax Advisory. BDO provides a full spectrum of tax services to local enterprises, publicly listed companies, as well as individuals. With increasing traffic of cross-border transactions, our dedicated team of specialists in taxation is ready to provide you with solutions that combine global capabilities and local expertise. Tax Health Check. Our experience in handling various tax audit cases allowing us to identify risks that lie ahead and advise you on the additional documents to put on file based on what we've learned from assisting various businesses. Tax Compliance. Managing the rapid pace of regulatory change required full range of tax compliance. We provide tax compliance processes such as annual and monthly tax reports requirements to ensure our clients focus on business activities. Our tax professionals deliver high-quality services within this shifting regulatory change. Tax Dispute Resolution. Our dedicated tax dispute resolution team will guide you in providing critical facts of your business. We aim to formulate a more structured defense strategy and ensure its implementation is in line with your business objectives and values. Transfer Pricing. As one of the largest global professional firms with hundreds of transfer pricing professionals worldwide, we will ensure that our solutions are delivered with a multi-jurisdiction mindset. Our team consists of special talents with technical transfer pricing expertise in tax, law, economics, and finance. Tax Due Diligence. Through strategic collaboration, we aim to combine your business aspiration with our tax expertise in formulating solutions that will align with the circumstances at hand. Our credentials in merger and acquisition projects in various industry sectors would be beneficial to your business objectives. Indirect tax. Our service focus on practical and strategic of customs and tariff classifications for international trade. Our team expert provides with customs advisory, customs dispute resolution as well as customs planning to reach import-export efficiency. Our tax specialists are aligned to a focused range of industries which enables us to identify factors that help you in achieving your business goals. We also place a high priority on problem solving, creativity and building long-term relationships with our clients, striving to be your trusted tax advisor. Supported by our network offices, locally and across the globe, we ensure that you could optimize the structure of your international operations and obtain tax efficiency. At BDO, we believe delivering exceptional services handled by the best talent is a must. For years, it's always become our guideline to serve our client and make us the leader in our market. And now, it's time for us to step forward and for our global network as well as experienced talents to help you to achieve your business goals. Ya, luar biasa ya.
sudah resmi sudah. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama-sama tayangan dari video company profile dari kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki agenda kita, yakni adanya diskusi panel bersama para narasumber kita yang tentunya sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Namun tentunya saya tidak akan sendirian Bapak dan Ibu, saya akan ditemani oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Taufik. Kepada Bapak Muhammad Taufik kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Saya akan bacakan sekilas CV dari Bapak Muhammad Taufik. Saat ini Bapak Taufik sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun di dalam mergers dan acquisitions, tax advice, business consulting, tax audits, and tax compliance baik masa dan tahunan. Beliau juga banyak sekali terlibat dalam proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan skala lokal, internasional, multinasional, dan juga BUMN. Bapak Taufik juga menjadi industri spesialis seperti e-commerce, technology and startup, manufacturing, healthcare, consumer goods, distribution, construction, logistics and transportation services. Beliau juga kerap kali menjadi narasumber pada seminar-seminar internal ataupun eksternal mengenai tentunya perubahan peraturan terutama di bidang perpajakan. Demikian tadi adalah profil singkat dari moderator kita pada hari ini, Bapak Taufik. Selanjutnya saya akan memohon kesediaan narasumber kita pada hari ini untuk nama yang saya panggil untuk maju ke depan. Kepada Bapak Anton Supit, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ada Bapak Eman Ahmad, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya ada Bapak Bambang Budi Tresno. Kepada Bapak Bambang kami ya, Bapak dan Ibu sudah hadir di hadapan kita semua, para narasumber kita pada hari ini. Untuk selanjutnya diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber akan dipandu oleh Bapak Muhammad Taufik. Bapak Taufik, kami persilahkan. Terima kasih Bu Niken. Selamat pagi Bapak Ibu bisnis partner sekalian. Saya sangat terhormat untuk bisa membantu menjembatani antara para masters yang ada di depan saya ini. Sebenarnya saya juga deg-degan nih, tapi mencoba untuk iya, seperti itu Pak. Saya mencoba untuk membantu untuk siapa tahu barangkali dari para business partners nanti ada pertanyaan ya Pak, nanti akan kita coba bedah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk menyampaikan sedikit dari profil Bapak-Bapak yang sudah ada di depan kita ini, dimulai dari Pak Anton Supit. Beliau merupakan Dewan Pakar dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang juga merupakan Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industri Kadin, dan memiliki pengalaman yang sangat luas, terutama tidak hanya di asosiasi, namun juga sebagai pelaku usaha, sebagai komisaris di beberapa perusahaan yang ternama di Indonesia. Lalu juga selain Pak Anton ada Pak Eman Ahmad Sulaiman, beliau merupakan Managing Partner dari BDO Eman Ahmad Sulaiman & Co di bagian dari BDO Indonesia, dengan pengalaman yang tentunya sangat luas di bidang hukum dan perpajakan di Indonesia, menamatkan pendidikan di Universitas Pajajaran dan MBA di SBM ITB. Beliau juga merupakan Certified Risk Management Professionals, anggota dari PRADI, Himpunan Konsultan Hukum, Pasar Modal, dan juga merupakan anggota dari Global Integrated Risk Management Association. Last but not least, kita juga ada Pak Bambang Budi Tresno. Terima kasih Pak sudah hadir jauh-jauh dari Bandung. Infonya langsung katanya naik bus dari Bandung. Beliau merupakan partner di KAP Tanobrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan,
yang juga merupakan Kepala Cabang KAP Bandung Unit Assurance and Audit. Beliau merupakan memiliki license di CPA, Certified Public Accountant, merupakan anggota dari IAI, IAP, dan pengalamannya tentu nggak usah dipertanyakan lagi, lebih dari 25 tahun. Memiliki spesialisasi dan pengalaman di bidang yang luas, terutama di manufaktur, asuransi, farmasi, dan sebagainya. Baik, kurang lebih Bapak Ibu, profil dari para narasumber yang tengah hadir di tengah-tengah kita. Setelah ini mungkin kita bisa lanjut ke pemaparan pertama, itu dari Pak Anton dulu. Pak Eman dulu deh, maaf Pak, ada perubahan dikit. Dari Pak Eman terkait dengan legal dan konstruksi hukum di Indonesia saat ini seperti apa sih yang bisa dipertimbangkan dan juga diantisipasi oleh para pelaku usaha yang mungkin bisa memberikan insentif dan tantangan ke depannya. Pada Pak Eman, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Eman Ahmad, senang sekali saya bisa hadir di pagi hari ini untuk bisa sharing tentang hukum di Indonesia dengan kaitannya dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat juga kepada Pak Irwan dan jajarannya. Semakin ke depan semakin sinergi dengan kami ya Pak ya. Jadi jangan lupa referralnya juga kepada BDO Legal. Baik, kita mulai saja terkait dengan negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila Indonesia ini sebetulnya sudah kita ketahui ya bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Ya. Jadi betul-betul di Indonesia itu hukum menjadi panglima seharusnya, ya. Bukan kekuasaan. Jadi apa yang kita inginkan sebetulnya bagi kami sebagai praktisi hukum itu betul-betul bahwa apa yang disebut jargon tadi bahwa Indonesia adalah hukum adalah panglima itu betul-betul. Dan hukum itu harus ditegakkan walaupun langit runtuh gitu. Tapi itu ada di papan-papan motivasi di dinding saya tuh. Jadi saat ini masih belum, ya. Jadi masih Indonesia ini masih belum tegak hukumnya kalau menurut saya. Jadi bagaimana caranya nanti kita jelaskan gitu ya. Indonesia saat ini kalau dilihat dari satu penelitian yang dilakukan oleh Judicial Justice Program, Indonesia ada di peringkat, waduh nggak kelihatan ya, ada di peringkat 6 saat ini, tahun lalu 64, indeksnya 0,53 gitu ya, artinya menurun. Nah, bagaimana supaya hukum di Indonesia itu tetap tegak dan terbangun ya? Jadi memang harus ada pembangunan hukum di Indonesia. Pembangunan hukum itu esensinya apa? Jadi pertama adalah penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan peraturan hukum sebenar-benarnya ditegakkan. Jadi bukan karena keinginan seseorang atau siapapun. Jadi keadilan memang harus ditegakkan. Kemudian urgensi yang paling penting adalah pelindungan kepada warga masyarakat dari tindak-tindakan sewenang-wenang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang lain. Ya. Terkait dengan perbuatan sewenang-wenang pemerintah itu menurut saya juga ada bagian-bagian yang nanti mungkin kita akan jelaskan lagi bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Kaitan dengan proses pembangunan, tentunya pembangunan hukum itu tidak mudah karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti politik, ekonomi, sosial, hukum itu sendiri, kemudian budaya, lingkungan, dan teknologi. Hukum itu tujuannya sebetulnya menurut salah satu filsuf terkenal, Gustav Radbruch, itu bahwa tujuan hukum itu adalah ada 3, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi saat ini di mana Indonesia itu, gitu, hukum itu untuk apa? Untuk keadilankah, untuk kepastian hukum, atau untuk kemanfaatan seseorang?
gitu, atau kelompok orang. Jadi menurut saya sisi tetap harus ada di keadilan yang paling tinggi, di mana kalau tiga unsur dari tujuan hukum itu berbenturan, maka tetap harus keadilanlah yang berada di atas segalanya, gitu. Seharusnya. Ya. Nah, kaitannya dengan pembangunan hukum itu, Indonesia juga setelah mengikuti Sustainable Development Goals, gitu ya. Jadi harus juga diikuti dengan ini. Ya. Kaitannya dengan Sustainable Development Goals itu, Indonesia sudah mengikutinya ya, karena sudah sebagai anggota dari PBB ya. Jadi mengikuti Sustainable Development Goals yang telah ditetapkan sejak tahun 2015. Bagaimana pelaksanaannya di dalam kaitannya dengan hukum, dan jadi parameternya ada 3 untuk Sustainable Development itu, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana kaitannya dengan hukum itu ada di sosial. Mungkin untuk yang ekonomi dan lingkungan dan yang lain-lain mungkin Pak Bambang lebih pakar dari saya Pak untuk menjelaskan seperti itu. Kaitannya dengan tantangan dari Sustainable Development Goals yang didasarkan dengan hukum, yaitu tentunya harus ada tetap konsistensi dan komitmen bersama ya. Yaitu tadi pelaksanaannya jangan hanya jargon aja gitu ya. Jadi harus dilaksanakan. Kemudian dasar hukum dari TPP itu saat ini baru di peraturan presiden. Kenapa? Kalau menurut saya itu terlalu rendah ya. Kalau kita tujuannya memang mau tinggi, harusnya jangan dalam konteks peraturan presiden, tapi harus di undang-undang supaya bisa mencakup ke seluruh segenap masyarakat dan segala aspek. Kemudian strategi yang harus dilakukan adalah untuk itu ya, diantaranya adalah tetap harus ada ujungnya adalah komunikasi yang tepat dan efektif. Lalu dengan pemetaannya di kaitan dengan hukum, hukum ada di goal yang ke-16 ya, tentang perdamaian, keadilan, dan keterlembagaan hukum yang tangguh. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola ini yang nomor 16, tujuan nomor 16 ini diantaranya yang saya cantumkan di sini adalah yang terkait dengan hukum di Indonesia, ya, ada terkait dengan, saya nggak boleh baca ya, terkait dengan governance dan lain-lain ya. Nah, khusus untuk yang akses terhadap keadilan, menurut saya ya tadi yang ingin saya jelaskan bahwa akses terhadap keadilan itu bahwa semua masyarakat harus mempunyai akses terhadap keadilan, termasuk juga para pengusaha ya. Karena kan banyak sekali peraturan-peraturan, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemerintah, pejabat pemerintah yang mungkin juga merugikan. Nah, salah satunya misalnya dalam bentuk peraturan yang tidak jelas, kemudian merugikan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Ya, salah satunya adalah di Indonesia ada 3 cara ya. Pertama adalah kalau undang-undangnya, maka itu harus diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi yang adil tentunya ya, harus yang adil, jangan milik siapa-siapa. Kemudian yang kedua juga terkait dengan peraturan di bawah undang-undang. Kemana? Itu bisa diajukan ke Mahkamah Agung. Judicial review ke Mahkamah Agung pernah kami lakukan juga untuk terkait dengan keuangan, dan bisa kami buktikan bahwa peraturan itu tidak jelas, kemudian kita bisa membetulkannya dengan melalui judicial review. Kemudian terkait dengan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, maka kita mempunyai institusi namanya Peradilan Tata Usaha Negara. Kita bisa mengajukan ke sana untuk meminta keadilan. Terkait dengan ESG ya, mohon izin Pak Bambang ya, ikut-ikutan saya jelaskan mengenai ESG. Jadi ternyata ada kaitannya dengan ESG ya. Dari tadi kaitannya Sustainable Goals ya ke ESG ini, hukum kita tadi masukkan di governance ya. Sebetulnya ada kaitan juga di lingkungan dan sosial. Kaitannya makanya saling terkait, seperti pajak itu kan kemudian ada di environment, ada juga di governance gitu ya.
Jadi masing-masing ini nanti saling terkait satu sama lain, kemudian nantinya akan kita jelaskan satu persatu. Misalnya di environmental, salah satu yang misalnya diperlukan adalah adanya analisis dampak lingkungan, ada RKL, rencana kelola lingkungan. Ini semua harus mungkin dipenuhi ya. Kebetulan ya mungkin sedikit saya jualan ya, di BDO juga kita mempunyai ahli-ahli di bidang ini yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kita terkait dengan governance, sosial dulu. Sosial kita punya ketentuan terkait dengan yang dengan labor ya, dengan ketenaga kerjaan. Kemudian juga bagaimana kita hubungan dengan masyarakat sosial yang lainnya. Kita juga punya kegiatan yang membantu, bisa membantu Bapak Ibu terkait dengan human capital, kemudian terkait dengan corporate social responsibility. Terkait dengan governance, mungkin ini saya ingin highlight juga terkait cyber security dan PDP governance. Bapak Ibu mungkin teringat dengan apa yang nama personal data protection. Jangan lupa tinggal 10 bulan lagi kalau Bapak Ibu yang terkait dengan hal ini, hanya 10 bulan lagi, nggak lama lagi, itu sudah harus disesuaikan, di mana nantinya akan ada ketentuan-ketentuan yang bisa mempengaruhi dan ada berdampak risiko hukum terhadap Bapak Ibu. Ya. Jadi menurut saya, cyber security tentu dan PDP harus segera dijalankan, dan kita juga ada servisnya untuk itu. Kemudian legacy management dan anti corruption and anti money laundering juga harus dijalankan. Nah, semua hal ini nantinya apabila dijalankan menurut saya akan membantu dari sektor usaha untuk menjadikan suatu pembangunan hukum yang berkelanjutan. Nah, terkait dengan tadi hubungan lagi antara sustainability, kemudian dengan justice, kemudian dengan climate action, ini kita menunjukkan kepada adanya dekarbonisasi, itu langkah-langkah untuk pengurangan karbon dioksida yang berada di sumber-sumber energi. Nanti mungkin Pak Bambang mungkin dijelaskan Pak. Nah, terkait juga dengan carbon trading, ini adalah pelaksanaan dari United Nations Framework Convention on Climate Change ya, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia juga. Dengan demikian juga Indonesia sudah ada pasar karbon. Mungkin juga Bapak Ibu sudah dengar mengenai hal ini, tapi pelaksanaannya menurut saya juga perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, terkait dengan perpajakan atas tadi kaitannya dengan ESG, menurut saya ada beberapa hal yang bisa di highlight ya, terkait dengan pelaporan dan transparansi pajak. Penjelasannya nanti para expert di video legal, video tax ya, video KKP Kusumanto dan rekan akan bisa menjelaskan terkait dengan pelaporan dan transparansi pajak, kemudian risiko perubahan ketentuan dan kebijakan perpajakan, insentif pajak untuk inisiatif ESG, transfer pricing, perpajakan ramah lingkungan, dan carbon pricing. Nah, isu-isu yang ini mungkin yang akan nanti muncul terkait dengan ESG dan carbon trading di masa depan. Mungkin juga harapannya nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini, kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan yang sudah diresmikan hari ini siap mungkin untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pembahasan hukum yang berlanjutan, terkait dengan tadi aspek-aspek yang sudah dijelaskan, menurut saya baiknya undang-undang itu dirancang dan baik, ya. Kemudian kaidahnya jelas, mudah dipahami, dan mewujudkan kepastian hukum. Ini terkait dengan ESG, tadi saya sampaikan juga peraturannya belum jelas. Terkait dengan carbon trading juga harus diperkuat lagi. Kemudian tadi undang-undang tersebut harus memenuhi unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Jadi harus bisa diterapkan karena diterapkan kepada masyarakat, ya. Kemudian peraturan pelaksanaan harus segera dibuat, jangan sampai delay, seperti contoh di PDP sampai dengan saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang jelas, sehingga untuk ketika 10 bulan ke depan itu kita belum tahu bagaimana nantinya pelaksanaan protection terhadap personal data. Kemudian juga pelaksanaan hukum itu pelaksananya juga harus baik dan amanah, karena hukum apapun, seburuk apapun, sebaik apapun, jika pelaksananya tidak amanah, tidak ada manfaatnya. Kemudian terkait dengan otoritas juga yang akan dibentuk, seperti tadi juga kembali saya juga menjelaskan terkait dengan PDP. Saat ini belum ada otoritasnya, padahal 10 bulan akan berada di Indonesia gitu ya, harusnya.
Nah, demikian hal-hal yang semacam ini menurut saya menjadi catatan pembangunan hukum di Indonesia yang harus segera dibenahi. Walaupun ini tahun politik, menurut saya tidak ada salahnya juga kita bersiap-siap untuk itu, gitu kan. Untuk itulah kami di BDO ini juga siap untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan hal-hal yang telah kami sampaikan. Terima kasih, mungkin waktu saya sudah cukup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eman, luar biasa sekali. Satu hal yang mengena sekali di saya itu pada saat Pak Eman bilang hukum itu harus memberikan kepastian, bermanfaat, dan juga berkeadilan untuk semua. Itu hal yang tentunya selalu kita harapkan karena semua orang memiliki kesempatan yang sama dan tentu sama di mata hukum. Setelah dari pemaparan Pak Eman, dari sisi perspektif legal, kita juga meminta ujangan dan insight dari Pak Anton untuk perspektif dari asosiasi pengusaha ya Pak. Monggo Pak, dipersilahkan. Pertama, terima kasih atas undangan dan yang paling penting selamat kepada Kusumanto dan rekan, Pak Kusumanto dan rekan dalam rangka launching kantor konsultan pajak. Saya kira ini kalau kita lihat tinggal 30 hari lebih menghadapi pemilih presiden maupun parlemen, dan ini adalah sesuatu yang biasanya krusial. Karena apa? Apakah kita akan dapat pemerintah yang kokoh dan legitimasi, yang mendapat mandat yang kuat. Saya tidak akan panjang lebar situ, tapi kalau kita salah pilih, ya kita akibatnya akan dirasakan selama 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ini yang harus memang akan mempengaruhi. Karena apa? Kalau kita bicara dari perspektif pengusaha, memang kita bicara aspek legal ya, tetapi kalau kita bicara international competitiveness, pada dasarnya itu B2B, perusahaan dengan perusahaan. Katakanlah kalau perusahaan garment, kita bersaing dengan Vietnam, China, dan lain-lain, dan newcomer seperti Bangladesh, atau sesama lagi kita. Tetapi yang tidak kalah penting adalah birokrasi kita bisa tidak bersaing dengan birokrasi di negara kompetitor. Nah, biasanya kita kedodoran menghadapi itu. Karena apa? Memang birokrasi kita ini selama ini juga katakanlah, dan itu dirasakan juga di perpajakan Pak Eman ya. Peraturannya baik tetapi pelaksanaannya kurang. Saya ingat Pak Utoyo Usman, mantan Menteri Kehakiman, mengatakan bahwa lebih baik sistem jelek tapi orangnya baik daripada sistem baik orangnya jelek. Ya kalau kita mau lihat ya MK lah satu contoh. MK ini sudah aturannya jelas, akhirnya larinya jadi lain. Nah, itu yang membuat dunia juga akan melihat. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai kepastian hukum ini adalah, saya sependapat dengan Pak Eman, di atas segala-galanya. Yang paling ditakuti pengusaha itu adalah uncertainties. Nah, uncertainties itu tentunya tidak hanya semata-mata di hukum, tetapi juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kita tahu seperti sekarang pemerintah ini berupaya dengan adanya omnibus, memakai sistem baru itu omnibus law. Memang memakai undang-undang cipta kerja, jadi kesan orang ini hanya mengurus ketenaga kerjaan, sehingga itu jadi sasaran tembak. Sasaran tembak antara ya kebetulan Apindo lah yang harus menghadapi itu dengan serikat buruh. Tapi sebenarnya ada 11 klaster, ada lingkungan hidup, perpajakan dan lain-lain. Dan kelihatan pemerintah ke depan akan mengambil sistem omnibus law. Jadi kita sudah ada 3 sistem omnibus law yang di-3 undang-undang. Pertama cipta kerja, kedua yang menyangkut perpajakan, harmonisasi perpajakan, dan ketiga undang-undang kesehatan. Titlenya undang-undang kesehatan, tapi isinya berbagai macam undang-undang. Jadi sistem memang ada benar juga, karena undang-undang kita ini kan tumpang tindih. Untuk merubah satu undang-undang itu tidak gampang, apalagi kinerja DPR yang sangat katakanlah tidak smooth ya. Jadi daripada merubah sekian puluh undang-undang dan setiap undang-undang dibicarakan tersendiri, sistem yang diambil omnibus law itu adalah mencomot mana yang bermasalah, terus pasalnya diatur di dalam undang-undang baru.
Dan kalau sudah masuk di undang-undang Omnibus Law ini, itu tidak bisa diganti, umpamanya ada satu pasal menyangkut salah satu isu, katakanlah isu lingkungan hidup. Terus tiba-tiba mau dirubah pasal itu tidak bisa bikin undang-undang baru hanya mengatur pasal itu. Harus amandemen Omnibus Law itu. Saya diskusi dengan orang Kumham, saya pikir bisa rubah seenaknya, dia bilang tidak bisa. Harus Omnibus Law itu yang dikatakanlah cipta kerja, kita mau ambil, mau rubah menyangkut perpajakan, ada pasal perpajakan di situ. Tidak bisa lantas bikin undang-undang pajak yang baru, mencoret di sini, ditambah di sini. Itu tidak bisa, harus ini yang dirubah. Nah, ke depan memang kalau saya lihat dengan pemerintah sekarang sistem Omnibus Law ingin memperbaiki iklim investasi. Tetapi yang kami keluhkan adalah kalau dalam undang-undang cipta kerja itu sebenarnya hanya menyangkut tiga isu besar: perpajakan, perizinan, relaksasi perizinan, dan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan pun tidak seluruhnya juga sesuai harapan kita. Dan pada waktu kita panjang lebar lah, artinya pada waktu dijadikan Perpu ada dua malah yang dirubah lagi, yaitu mengenangkut upah pengupahan dan outsourcing. Tapi memang ke depan ini Ibu Bapak sekalian, kita tantangan itu sangat berat. Jadi kita selalu jangan melihat makroekonomi kita ini baik. Katakanlah pertumbuhan, kalau kita lihat tadi malam kita masih meeting dengan Pak Erlangga, kita ini pertumbuhan tertinggi di ASEAN dan lain. Tapi apa artinya pertumbuhan itu bagi petani miskin, nelayan yang marginal, yang katakanlah dari dulu hidupnya begitu. Dan jangan juga terkecoh dengan pendapatan per kapita. Karena kalau pendapatan per kapita itu seluruh pendapatan digabung jadi satu, katakanlah seperti barusan ini tahun lalu pengusaha batu bara, nikel, sawit yang mempunyai keuntungan yang begitu besar masuk di dalam sistem, lantas dibagi rata, kita pun kebagian, tetapi sebenarnya kenyataan kan tidak kan. Nah, ini yang saya kira ke depan, kenapa kita membutuhkan pemerintah yang kokoh dan legitimasi agar supaya membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi katakanlah problem kita hadapi, yaitu yang paling persoalan utama buat kita, masalah kemiskinan sekarang. Karena tanpa kita sadar kemiskinan, kalau data statistik BPS itu sekitar 28 juta orang. Itu pun bukan kecil, 28 juta ya seluruh Malaysia mungkin. Tetapi kalau kita lihat dari segi subsidi yang diterima oleh masyarakat, paling tinggi BPJS Kesehatan itu 132 juta orang dibayar oleh pemerintah, yang notabene cuma 32 ribu rupiah sebulan mereka tidak bayar, 35 ribu tidak bisa bayar. Pencari kerja itu masih juga 50 jutaan orang, itu data pemerintah di dalam pengantar Omnibus Law. Nah, ini tentu semua hanya bisa diatasi dengan memberi lapangan kerja. Lapangan kerja itu akan ada kalau ada investasi yang masuk. Dan investasi masuk kalau ada iklim investasi yang baik. Oleh karena itu kalau kami bisa usulkan kepada Pak Kusumanto dan teman-teman, perkuat asosiasi konsultan pajak, Pak, karena kita harus memang dalam kondisi setelah pasca reformasi, di mana kita tidak punya pemerintah yang efektif seperti China punya dan lain-lain. Itu harus civil society ini harus kuat. Jadi harus membuat, katakanlah kalau ada draft undang-undang, kita membuat juga bukan tandingan dalam arti kata apa, tapi mana pasal yang kita harus berjuang untuk supaya itu jangan sampai kita kecolongan dan seterusnya. Nah, menyangkut bicara hukum secara umum, memang terus terang saja kalau penilaian, kalau kita lihat debat-debat ya, khususnya Pak Mahfud mengatakan angka 5. Saya pikir benar juga itu. Karena lantas terjadi polemik seakan-akan Menko Polkam dan Kumham ini orang PDI, orang pemerintah lah, orang PDI. Malah katakanlah menuding diri sendiri, tapi sebenarnya kan kalau hanya kita lihat Kementerian Kumham atau Menko itu tidak bisa apa-apa. Ini kan masalah peradilan. Kalau sudah masuk peradilan, ya kita tahu sendirilah, itu tidak usah kita nanti dianggap contempt of the court ini kalau terlalu banyak. Dan kedua, membuat kebijakan, Pak. Nah, saya punya pengalaman, satu contoh, ada satu perusahaan, dia itu menjadi istilahnya
untuk pajak, wajib pajak di kantor untuk khusus Pak. Katakanlah pusatnya Jakarta, sehingga seluruh kegiatan di Indonesia dia hanya berurusan dengan satu berpajak di Jakarta. Dia itu membeli komoditas di daerah. Nah, daerah ini karena tidak mendapatkan sesuatu, karena PPN yang harus dibayar barang pertanian itu dia bayar di Jakarta umpamanya. Lantas kepala pajak di sana menetapkan kepala cabang sebagai PKP. Wah, dikenakan PKP gitu langsung minta berhenti si kepala cabang. Loh, saya kok pegawai? Bagaimana itu, hanya ini kepala pajak di daerah itu mengatakan, saya tahu ini salah, tapi target saya 4 triliun. Loh, barang yang dari saya itu bayarnya di Jakarta, saya dapat apa? Nah, ini yang justru implementasi ini yang susah. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang diharapkan kalau ada organisasi yang katakanlah asosiasi itu yang berani mengemukakan. Saya punya pengalaman dengan almarhum Pak Priyo Handoyo. Beliau itu sangat aktif dulu, untuk setiap kali kita rapat dia ikut, karena kalau bicara pasal demi pasal kita tidak paham. Nah, kita cuma tahu mengeluh kalau ada kesulitan, tapi bagaimana membuat. Nah, ini ke depan memang dalam rangka persaingan. Karena satu contoh, ada satu perusahaan sekarang sudah bukan multinasional tapi transnasional, ya katakanlah Toyota, itu dikenakan setiap tahun tuduhan transfer pricing. Setiap tahun dia mesti keberatan, proses panjang dan seterusnya. Umumnya dia menang, tapi tetap saja tahun depan dikenakan lagi. Nah, yang begini-begini ini yang tidak ada kepastian membuat orang juga ragu-ragu. Karena itu tadi kita diskusi sebelum ini mulai, Indonesia ini di mata Jepang sudah tidak masuk ranking tujuan investasi. Ya, ada 1-2 datang, tetapi mereka sekarang lebih mengarah kepada India. Nah, kalau itu terjadi, masalahnya lapangan kerja ini akan sulit, apalagi dengan digitalisasi, di mana semua lebih akan cenderung memakai katakanlah mekanisasi dan seterusnya. Tantangan buat kita, karena kita jujur saja 60% lebih angkatan kerja kita pendidikan maksimal SMP, mayoritas SD. Nah, ini yang tantangan utama. Oleh karena itu saya kira dalam rangka katakanlah supaya kita banyak memberi masukan kepada pemerintah apa yang baik yang harus dibuat. Karena kalau hanya kita yang kuat tapi pemerintahnya lemah, itu tidak bisa bersaing. Saya ingin ceritakan, setelah TPP, Trans-Pacific Partnership, itu tadinya kita berharap itu jadilah FTA dengan mana Amerika terlibat dan lain-lain, sehingga kita bisa ekspor tanpa biaya masuk dan lain-lain. Nah, begitu Trump jadi presiden, dia keluar, tidak menarik. Tetapi Jepang dan lain-lain teruskan menjadi CPTPP. Saya diskusi dengan Yose dari CSIS, saya bilang kerugiannya kalau kita tidak ikut CPTPP apa? Dia bilang kalau secara ekspor kita tidak besar dalam nilai, karena yang kita belum punya FTA itu hanya dengan Kanada dan Peru, itu nilainya kecil. Tetapi karena dasarnya mereka ini mempunyai high standard, nah ini kita akan kalah. Jadi maksud dengan high standard, satu contoh pompa bensin, sebelum ada Shell masuk dan lain-lain, Pertamina kan servisnya jelek. Nah, dengan masuk Shell, ada WC, ada toko, membuat kan lebih convenience. Demikian juga di dalam bisnis. Kalau kita terbiasa di dalam katakanlah kodok bawah tempurung, hanya terbiasa di kita saja, tidak mau membuka diri, nah ini problem. Nah, cuma ini tarik menarik bahwa kalau kita buka nanti kita hancur. Nah, ini yang memang masalah politik lagi. Tapi saya kira ke depan kita berpikir harus optimis lah. Artinya jangan lihat yang hal-hal tadi. Saya teringat dulu cerita lama ini, mungkin sudah tidak pernah orang cerita, tapi saya masih ingat. Katanya dulu pada waktu puluhan tahun lalu lah, 2 salesman Amerika ini mau jual sepatu ke Afrika, 2 perusahaan berbeda. Yang satu datang, wah dia lihat orang Afrika kan telanjang kaki. Dia kirim telex ke head office, jangan kirim sepatu karena orang di sini tidak pakai sepatu. Yang satu melihat fenomena sama, bahwa orang di sana tidak pakai sepatu, tapi dia bikin telex, waktu itu belum ada fax atau WA dan lain-lain. Jadi telex kirim sebanyak mungkin karena di sini belum pakai sepatu. Jadi saya kira
dengan Pak Kusumanto dan rekan ini membuat KKP di mana itu sebenarnya belum menjadi keharusan, Pak ya. Karena undang-undang belum, ini satu langkah yang baik. Sudah mempersiapkan sehingga begitu ini diundangkan, ini langsung jalan. Jadi jangan tunggu the last minute baru penyesuaian. Nah, ini yang seringkali Indonesia itu terlambat di situ dalam perjanjian luar negeri dan lain-lain. Yang paling hebat itu Vietnam. Vietnam setiap ada perjanjian luar negeri, per FTA atau SEPA, dia ikut semua. Sehingga kita akan kalah dengan dia. Nah, untung dia negara tidak terlalu besar, penduduk 80 jutaan dan lain-lain. Kalau dia penduduk 200 juta seperti kita tidak akan jadi kesempatan. Nah, kembali lagi kepada masalah hukum, ini saya harapkan tentunya kantor-kantor seperti BDO dan lain-lain ini artinya ikut berjuang bersama-sama, memberi masukan kepada pemerintah. Jangan take it for granted, seakan-akan pemerintah itu tahu. Kita ini menghadapi kesulitan, satu contoh sekarang, izin import pertanian sekarang ditahan oleh Kementan. Sudah sebulan lebih tidak keluar-keluar. Akibatnya apa? Perusahaan pakan, ternak, dan lain-lain ini kesulitan. Termasuk tadi on the way ke sini, satu teman telepon, ini jeruk untuk Imlek ini ketahan juga di pelabuhan. Jadi kita siap-siap kalau nanti Imlek mungkin jeruk yang dari luar tidak masuk. Dan kedua, kita juga sekarang Indonesia ini juga menemukan uncertainties, cenderung anti import, yaitu semua hilirisasi. Ini satu sikap yang menurut saya tidak bijaksana lah. Kalau kita lihat China, dia membuka import dan import ini yang membuat dia ekspor berkali-kali lipat. Karena dengan anti import ini bahan baku, bahan penolong untuk ekspor kesulitan. Nah, ini juga yang saya kira menyangkut kepastian hukum ya. Kepastian hukum di mana apa yang selalu berganti-ganti dan lain-lain. Nah, ini memang menjadi PR bersama, karena saya kira yang kembali lagi saya setuju dengan Pak Eman, kalau hanya pilih satu harus bikin apa? Kepastian hukum ditegakkan dulu, atau law enforcement ini betul-betul jalan dalam segala hal. Artinya bukan hanya hukumnya di pengadilan, tapi kalau sudah kepastian hukum, ada kebijakan perpajakan, kebijakan apa saja ya harus konsisten dilaksanakan. Dan ada mekanisme kalau ini gagal kita melapor kemana dan seterusnya. Selama ini jujur saja ini kalau kita tidak kenal pejabat dan lain itu sulit, Pak. Saya pernah mengurus ada satu kasus yang sebenarnya sepele tapi masalah tanah. Hubungi langsung Pak Sofyan Jalil waktu itu masih Menteri ATR. Karena suasana Covid terpaksa Zoom. Selesai meeting Pak Sofyan bilang, untung Pak Anton kenal saya. Orang lain yang tidak kenal tidak selesai. Nah, inilah yang faktanya ya, tetapi jangan kecewa. Indonesia ini 270 juta orang, itu pasar yang besar. Jadi lebih baik dalam keadaan begini kita memperkuat diri, tentu diri sendiri. Nah, karena kita sendiri tidak bisa hidup sendirian, tentunya seperti katakanlah kalau dalam rangka kantor konsultan pajak, beramai-ramai dengan teman-teman yang lain mengajak agar minimal di dalam perpajakan atau di dalam hukum nanti ada kepastian, Pak. Karena kalau tidak, ini kita jangan berharap ini turun dari langit dengan sendirinya akan baik. Itu harus berjuang. Tetapi seperti tadi saya bilang, kita melihat fenomena yang sama, seperti salesman sepatu tadi. Nah, kita yang mana ini? Yang pesimis, yang mengatakan ya sudahlah kita terima apa adanya, atau yang satu enggak. Dia melihat yang optimis, ini potensi dan kita harus ada di depan. Saya kira sekali lagi selamat buat Pak Kusumanto dan rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pak Anton atas blessingnya. Saya setuju dengan Bapak, pentingnya untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas ya Pak, sehingga bisa memberikan kontribusi dan pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga bisa membawa perubahan yang positif tidak hanya untuk dirinya, tapi juga mudah-mudahan untuk orang lain, seperti itu ya Pak. Dan tentunya yang ditekankan oleh Pak Anton juga, semua itu harus sifatnya adil dan pasti, karena sesuatu yang nggak pasti itu kadang tidak menyenangkan. Itu ya Pak. Baik, lalu kemudian Pak Bambang udah siap sekali nih untuk memberikan sedikit pemaparan dari perspektif sustainability-nya para pelaku usaha, seperti itulah ya Pak. Baik Pak, silahkan Pak. Selamat siang, pagi menuju siang yang pasti. Ya, terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Ibu di sini, dan pertama kali dengan sangat bangga mengucapkan selamat ya kepada
kantor konsultan pajak Kusumanto yang hari ini grand launching. Saya yakin dengan kehadiran kantor Bapak dan Ibu semua yang ada di tempat ini maka semakin nyaman. Urusan pajak, ingat kantor konsultan pajak Kusumanto. Wah, luar biasa. Apapun itu, begitu ingat ada sesuatu, ingat kantor konsultan pajak Kusumanto. Bapak dan Ibu, kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan ini partnernya cukup banyak ya, dengan kompetensinya saya yakin pasti bisa men-serve Bapak dan Ibu semua ya. Apapun itu ya, tetap kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan ya. Selamat sekali. Baik, tadi sangat menarik sekali dari Pak Anton ya, dan juga dari Pak Eman, banyak insight dari sisi hukum, dari sisi kondisi ekonomi saat ini ya. Apalagi mau 14 ya Pak ya. Mau 14, orang ingat 14 Februari mau Valentine's gitu kan. Jadi Pempes ngapain ya? Sama sih Valentine juga gitu kan. Siapa yang mau dikasihi gitu kan ya pada tanggal itu gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu selamat nanti mencoblos ya. Jangan golput istilahnya begitu kalau zaman sekarang ya. Hari ini saya akan coba ya men-sharingkan sedikit mengenai sustainability. Karena sustainability ini akhir-akhir ini menjadi satu topik yang sering sekali didengar oleh kita semua gitu kan. Waduh, sustainability. Kemudian kita mulai latah. Kita juga harus sustain, katanya gitu kan. Apa itu sustain gitu kan? Apa sih gitu kan? Jadi kita juga sekarang mulai mendengar, mungkin kalau Bapak dan Ibu masih ada anak-anak yang masih SD gitu ya. Sudah mulai belajar loh sekarang ya. Belajar hal seperti ini gitu. Saya mulai dikomplain oleh anak saya gitu. Papi, listriknya matiin, tutup pintunya, AC-nya itu boros gitu kan, dan sebagainya. Ini karena semua udah arahnya semua ke sana gitu ya. Ya. Oleh karenanya kenapa kita mesti mencoba mengingat kembali mungkin hal-hal ini, karena jangan-jangan generasi ya khususnya saya ini yang ini tuh udah kelewat gitu ya urusan sustainability ini. Nah, satu hal yang mungkin ingin coba di-sharingkan di sini adalah konsep dasar di sustainability itu sendiri ya. Jadi saya nggak akan bicara konsep yang aneh-aneh pokoknya. Kalau sustainability itu apa sih? Pokoknya apapun yang kita lakukan hari ini, Bapak dan Ibu harus meyakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, ya, itu artinya kita harus bisa menjamin generasi mendatang, ya, anak kita, cucu kita, cicit kita yang nanti itu bisa merasakan hal yang sama dengan kita. Kalau kita melakukan sesuatu dan merusak itu, berarti kita tidak melakukan yang inline dengan sustainability. Itu adalah konsepnya ya. Oh iya Pak, listrik mesti dimatiin. Kenapa? Oh karena energi kenapa? Dan dirunut terus, ujung-ujungnya akan seperti itu nanti ya. Itu konsep besarnya. Nah, apa yang terjadi akibat dari itu? Akibat dari sustainability, akhirnya semua perusahaan sekarang akan sepakat bahwa yang namanya keuntungan itu bukan urusan uang saja ya. Perusahaan beroperasi iyalah harus ada uang, tetapi tidak hanya itu ya. Tadi Pak Eman udah mulai nyinggung-nyinggung ada ESG gitu kan ya. Kita harus mulai concern dengan environmental ya, governance-nya itu pun harus menjadi satu paket keseluruhan sehingga kita namakan nantinya ESG ya. ESG ini satu konsep yang memang harus sekarang menjadi perhatian perusahaan ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah yang TBK khususnya udah ada perusahaan sustainability report misalnya gitu kan. Awal-awal pasti Bapak dan Ibu kalau yang mengalami gitu ya prosesnya, wah wajib gitu kan oleh OJK. Wah gimana cara buatnya? Oh yang penting pokoknya ada dulu lah tahun pertama gitu kan. Itu karena tahapan ya. Karena tahapan yang harus dijalani ya oleh perusahaan. Ya. Nanti saya akan bilang bahwa yang namanya sustainability adalah journey, Pak. Ya. Kita bersyukur ya, dikatakan oleh United Nations bahwa the global warmingnya berakhir, Pak. Wah, berarti udah gak ada lagi. Bukan. Ternyata yang terjadi adalah global boiling. Makanya Bapak dan Ibu kemarin merasakan suhu yang semakin panas. Ini harus diantisipasi oleh kita semua ya. Isu ini adalah isu-isu global yang betul-betul kita semua harus mengantisipasinya dengan cara mari kita bersama-sama melakukan segala sesuatunya harus dengan konsep sustainability, again climate change ya.
Kenapa? Karena ini rusak Pak. Kalau kita dulu belajar mungkin di SD kali ya, teori siklus. Ya. Ini akan ada terdisrupsi, makanya nanti terjadilah panas. Oke, saya nggak akan berlama-lama di sini. Saya akan berbicara mengenai sustainability as a journey. Ya. Ini yang ada di dalam perusahaan-perusahaan kita hari ini. BDO memandang sustainability itu menjadi 5 tahap. Itu bagaimana perusahaan tahapan itu bukan berarti ada 5 ranking, bukan. Perusahaan akan mengalami 5 journey, 5 tahapan. Dari mulai hanya saya sih baru mengenal. Setelah itu saya sekarang sudah mulai melihat sustainability penting. Setelah itu baru melakukan inovasi, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Baru mungkin setelah itu, kita undang pihak ketiga, coba saya di rating, di audit. Dan yang paling penting adalah yang sekarang harus kita masuki bersama adalah sustainability harus dimasukkan di dalam strategi perusahaan. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang perlu sekali bahwa yang namanya sustainability itu as a part of the strategic. Visi misi company harus ada sustainability-nya. Nanti kita lihat mengapa bisa demikian. Nah, ini contoh ya, contoh beberapa aspek kalau untuk environmental, social, and governance. Ini aspek-aspek ini nanti akan masuk semua menjadi consideration. Karena visi misinya sudah ada sustainability-nya sehingga semua aspek harus dipilah-pilah ya, untuk masuk kepada setiap proses. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sustainability itu akan berpengaruh kepada semua departemen, Pak, Bu. Ya. Jadi kalau nanti kita sudah dalam fase di mana sustainability itu menjadi a part of visi misi company, departemen-departemen itu semua juga akan terpengaruh. Contohnya apa Pak? Misalkan begini, perusahaan akan menerapkan kebijakan, kita akan misalkan apa? Yang paling sederhana lah, efisiensi listrik misalkan. Apa yang terjadi dengan efisiensi listrik? Pertama, Pak, berarti kalau misalkan kebijakannya, pertama pada saat keluar ruangan harus dimatikan lampunya. Misalkan ini contoh aja. Artinya apa? HRD akan buat kebijakan. HRD udah terpengaruh, satu. Yang kedua, misalkan, berarti pada saat membeli bohlam, ini nanti nih kalau rusak, digantinya harus pakai yang watt kecil, tapi penerangannya besar. LED misalkan. Berarti bagian purchasing akan bikin kebijakan lagi. Ini semua kan seperti itu. Jadi semua aspek nanti akan terpengaruh oleh semua goal yang akan diciptakan oleh manajemen. Ya, tapi goalnya harus sudah ada dulu kesepakatan akan seperti apa, sehingga nanti turunannya semua aspek juga akan seperti itu. Ya. IT misalkan, nanti IT juga terpengaruh. Berarti harus pakai otomatisasi ya, katanya. Smart, pakai apa disebutnya tuh? Ada smart home atau apalah gitu misalkan. Dan itu semua menjadi hal yang akan terpengaruh kepada setiap departemen ya. Kalau sekarang saya masih banyak melihat company itu melihat bahwa sustainability only as a report. Pokoknya perusahaan TBK tanggal 30 April itu harus menyerahkan laporan sustainability. Lalu disibuk-sibuk lah gitu kan ya membuat laporan tersebut gitu. Tetapi bagaimana dampak terhadap company? Ya pokoknya begitu udah selesailah sudah gitu ya. Kita bikin lagi tahun depan, bikin lagi reportnya gitu kan. Ya. Mungkin harapannya tidak itu. Ya. Harapannya adalah strateginya harus ada, tujuan sustainability-nya kemana, itu diturunkan dan itu akan menjadi bagian-bagian dari semua proses company. Ya. Kira-kira akan seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, Pak, apa sih sebetulnya yang harus dipertimbangkan untuk sustainability? Itu ada double materiality namanya. Dia harus impact material terhadap aspek keuangan dan impact material terhadap lingkungan. Ya. Ini yang menjadi poin diskusi. Sehingga, ya, jadi Bapak dan Ibu gini, kalau kita sustainability itu tidak ada standarnya Pak.
Tidak ada misalkan begini, oh pokoknya yang namanya ini tuh listrik tuh harus penting. Memang listrik penting, tetapi bagi setiap company itu bisa berbeda. Karena masing-masing akan mengkaji ya, mana yang material terhadap company itu sendiri. Ya. Lalu apa sih untungnya kita membuat sustainability? Ya. Ini banyak. Semua karena ada drivernya itu dari market. Hari ini investor itu mencari mana sih perusahaan-perusahaan yang concern ke sana, dia akan lebih mudah mengeluarkan dananya dengan bunga yang lebih murah. Contohnya World Bank sekarang udah ada fasilitasnya. Ya, sampai dicari-cari ada nggak sih perusahaannya katanya. Yuk kita beri dengan bunga yang lebih murah. Ya. Dari regulator, ya, memaksa, ya, mulai memaksa. Mungkin ke depan perbankan juga akan begitu, karena saya sudah mulai mendengar perbankan sekarang sudah mulai membuat semacam standar ya, untuk company green itu seperti apa, sehingga nanti kalau perusahaan-perusahaan ada yang mengajukan loan gitu, nah itu juga nanti akan masuk ada kriteria-kriterianya ya. Kemudian dilihat dari customer ya. kompetitor sudah mulai ya kan, oh perusahaan sana sudah mulai lihat green gitu kan ya. Kita juga harus ikut ya. Karena marketnya akan ke sana, customernya akan ikut ya. Sekarang customer sudah mulai saya lihat berani bayar lebih mahal ya, untuk sesuatu yang lebih green. Lalu bagaimana sih kalau misalkan Bapak dan Ibu nih di company ya, bisa berkolaborasi dengan BDO ya. Karena BDO kita punya satu divisi yang khusus menangani ini ya. Kita bisa diskusi Pak. Jadi sifatnya tidak mendikte, karena kita tidak bisa mendikte. Industrinya sangat luas, aspeknya sangat banyak gitu ya. Tidak hanya matematika, bukan. Ini bukan matematika, ini kaitannya dengan banyak hal sekali. Ya, sehingga saya nyatakan istilahnya kolaborasi. Ya, kita berkolaborasi, diskusi dan lain-lain. Kita biasanya akan berbagi dalam satu metodologi ya. Ya, ada tahap 1 diskusi, tahap 2 ya. Pemahaman, pendalaman dan seterusnya gitu ya. Dan ini akan berbeda dengan masing-masing industri, akan berbeda dengan masing-masing perusahaan ya. Nah, kita juga saat ini BDO sudah bekerja sama dengan satu company ya, MVGX ya, dari Singapura. Kita punya aplikasi Pak yang kaitannya dengan karbon ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang mungkin di pajak khususnya Pak, udah ada istilah mulai dikenal kan Pak, carbon tax gitu kan ya, carbon tax gitu. Artinya kan akan ada unit karbon dikalikan berapa pajaknya per karbon ya, entah satuannya metric ton dan lain-lain gitu. Kita ada beberapa aplikasi sekarang yang sudah ada ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menghitung scope 1, scope 2 ya, karbon ya, kita ada aplikasinya. Bapak Ibu menghitung berapa nilai karbon inventory-nya, kita jual di pasar gitu kan, kita juga bisa. Lalu Bapak dan Ibu misalkan punya project-project yang sifatnya untuk carbon storage, kita juga bisa. Jadi kita bisa menemani Bapak dan Ibu ya, kaitannya dengan sustainability, baik itu dari sisi bagaimana tadi sustainability itu akan menjadi visi misi, karena setelah itu harus ada roadmap ya. Setelah itu kita harus ada monitoring ya, bulanan, tahunan dan seterusnya, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu, ya. Kita bisa menemani Bapak dan Ibu untuk itu. Sekali lagi ini ada aplikasi yang sudah ready, dan mungkin di Indonesia cuma kita kelihatannya yang sudah ada ini ya. Mungkin itu saja dari kami ya. Sekali lagi saya ingin coba mengkonekkan, karena ini ada sifatnya perpajakan ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu ingin ready suatu saat dengan carbon tax, persiapkanlah dari hari ini bagaimana cara menghitung carbon footprint Bapak dan Ibu dengan baik ya. Itu harus di-prepare ya. Karena carbon footprint itu ujung-ujungnya adalah sistem Pak, Bu. Karena itu kan harus dihitung berulang-ulang, berperiode gitu kan, 1 tahun, setiap tahun gitu kan, harus dilaporkan dan seterusnya gitu. Dan itu kan tidak mungkin, misalkan tahun ini mau dihitung, departemen ini listrik berapa, ini berapa dan seterusnya ya. Kalau kita bicara scope 1, scope 2, scope 3 ya, itu sudah apa ya, satu cara perhitungan cukup complicated ya.
Scope 1 masih sederhana lah dari buku ya, ada berapa listrik, scope 2. Nanti kan kita cerita biaya perjalanan, bagaimana cara menghitung karbon Bapak Ibu biaya perjalanan. Bagaimana cara menghitung Bapak dan Ibu untuk logistik misalnya. Itu semua menjadi PR yang dari hari ini bisa dipersiapkan ya, untuk nanti suatu saat ada penerapan carbon tax itu jauh menjadi lebih sederhana. Terima kasih. Sekali lagi sukses Pak Irwan dan konsultan pajak kita. Sukses buat BDO Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, pemaparannya luar biasa sekali. Ya, memang perubahan itu tidak selalu menyenangkan dan dapat diterima dengan mudah ya Pak oleh semua orang. Karena tentunya perubahan harus diiringi dengan semangat untuk bekerja sama. Itu pun yang dilakukan oleh PT BDO BSI yang sekarang bertransformasi menjadi KKP Kusumanto dan rekan yang semoga selalu bisa meningkatkan servis dan menjawab semua tantangan dan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah tadi pemaparan dari ketiga panelis kita yang hadir hari ini, kita akan coba, barusan saya sudah dibisikin nih, ada beberapa pertanyaan dari floor yang semoga bisa dicerahkan oleh ketiga panelis kita. Mungkin saya pertama ke Pak Eman dulu ya Pak. Jadi Pak, menurut Bapak struktur perundang-undangan kita saat ini sebaiknya tuh seperti apa sih Pak untuk bisa mendukung Sustainability Development Goals yang sudah dicanangkan, dan apa kiranya yang bisa diantisipasi oleh para pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang ke depannya, terutama dari sisi misalnya insentif perpajakan. Seperti itu Pak, monggo silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari sisi hukum ya, tadi mungkin terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan sustainability, sebetulnya kalau menurut saya karena ini lintas sektoral gitu ya, jadi tidak bisa hanya satu sisi saja. Tadi sebetulnya kita sudah punya sistem yang perundang-undangan menggunakan Omnibus Law gitu ya. Saya justru berpikir kenapa, ini kan sudah tahun 2015 ya sebetulnya, awal mengenai sustainability. Kenapa ketika bicara Omnibus Law, kenapa nggak terpikir dulu tentang Omnibus Law untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan gitu. Nah itu kan aspek-aspeknya semua tercakup di situ semua gitu. Nah ini kenapa saya terpikir, kenapa pemerintah tidak terpikirkan ke sana, mungkin juga kepada legislatif juga gitu ya. Kenapa nggak dibuat semacam itu dulu gitu ya, Omnibus Law yang memang terkait dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Dan itu kan mencakup seluruh aspek gitu ya. Nantinya kemudian dia ada peraturan-peraturan turunannya yang mungkin juga akan menjelaskan kaitan-kaitan dengan tadi gitu. Sebetulnya kan harusnya itu dulu ya, bukan sebutnya Undang-Undang Cipta Kerja kalau menurut saya gitu. Kalau tujuannya untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang sustainability gitu ya, yang sudah tahun 2015 sudah di accept oleh kita gitu ya. Nah itu. Jadi kalau menurut saya struktur peraturan yang baik sebetulnya tadi kalau mau menggunakan sistem Omnibus Law ya, walaupun saya juga punya kritik terhadap sistem Omnibus Law karena maksud Omnibus Law ini kan sebetulnya menyederhanakan ya, tapi ujung-ujungnya karena nggak jelas ya, menurut saya malah jadi nggak jelas gitu. Apa yang mau dimaksud gitu ya, berapa kali undang-undang ini kemudian sudah 2 kali ya kemudian di challenge di Mahkamah Konstitusi dan kemudian harus dicabut gitu, itu artinya ada persoalan dalam konstruksinya gitu ya. Nah, walaupun menurut saya juga ada baiknya memang dibuat semacam aturan induk ya, peraturan undang-undang yang induk yang nantinya membawahi beberapa peraturan lainnya, dan memang harus ada peraturan tadi undang-undang yang di atasnya, kemudian ada peraturan pelaksanaannya misalnya peraturan pemerintah, kemudian peraturan baru peraturan presiden dan peraturan menteri yang nanti terkait dengan sustainability gitu ya. Jadi kalau untuk terkait dengan perpajakan mungkin menurut saya juga insentif yang terkait tadi apa yang saya telah sampaikan, misalnya memberikan insentif kepada para pelaku
usaha yang menggunakan telah menerapkan sustainability itu juga diberikan insentif-insentif pajak tertentu. Sebaliknya juga apabila ada yang tidak melakukan itu, mungkin juga ada semacam bukan penalti atau semacam kita kalau di dalam konteks hukum itu kita sebutnya ada stick and carrot gitu ya. Jadi ada hukuman tapi juga ada insentif gitu ya. Jadi agar bisa terlaksana suatu peraturan, apalagi di sektor perpajakan ini untuk digenjot ke arah sana, ya tentunya harus ada dua sisi tadi, yang memang memenuhi ya diberikan insentif, yang ogah-ogahan ya harus diberikan semacam sanksi. Gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik Pak, semoga yang kita diskusikan hari ini juga mudah-mudahan bisa didengar ya Pak oleh legislator. Tapi kalau saya boleh lompat ke Pak Anton, dari sisi asosiasi nih Pak yang sudah ditangkap dari pelaku usaha ya Pak, kira-kira apakah ekspektasinya, bagaimana ekspektasi dari pelaku usaha melihat 2024 ini kan Pak, seperti tadi disampaikan akan ada Valentine-nya nanti kita nyoblos nih ya Pak. Dari sisi pelaku usaha, ekspektasi setelah pasca pemilu tuh akan bagaimana untuk bisa mendapatkan iklim usaha yang kondusif dan bisa mendukung perekonomian yang tentunya lebih baik seperti itu Pak. Silakan Pak. Jadi saya kira kalau pengusaha itu intinya simple, adanya kepastian hukum, ya, konsistensi kebijakan. Nah yang kami khawatir kalau nantinya pemilunya tidak berkualitas, umpamanya tidak jujur, adil, dan lain-lain ya. Lantas kan tidak ada kestabilan. Ini akan menimbulkan tentu ketidakpastian di dalam iklim usaha. Jadi sebagai pengusaha yang tentunya tidak berpikir politik praktis, siapapun yang jadi ya silahkan saja kan. Tetapi bisa nggak menjamin kepastian itu? Nah tentunya kita harus lihat juga dari track record. Lokal selama dia dulu itu gimana, dia konsisten atau tidak dan lain-lain ya. Karena memang makin hari kita ini gap antara satu bangsa dengan bangsa lain itu akan makin jauh. Jadi kalau kita ini mau maju katakanlah seperti yang fenomena yang paling menarik adalah dalam waktu singkat dan pertumbuhannya begitu pesat adalah China dan mensejahterakan rakyat. Jadi yang Pak Iman singgung tadi, sebenarnya konstitusi kita itu adalah mimpi dari founding fathers kita. Itulah undang-undang dasar. Implementasinya adalah undang-undang. Jadi kalau disebutkan bahwa kita menuju masyarakat adil dan makmur, lantas undang-undang dan turunannya itu harus menjamin itu, yaitu paling pertama menjamin memberi lapangan kerja, apalagi lapangan kerja ada di undang-undang itu, di undang-undang dasar. Pasal 27 kalau nggak salah, pemerintah harus memberikan pekerjaan yang layak, sehingga semua diarahkan ke situ. Saya pernah tidak tahu kenapa itu diminta bicara politik luar negeri oleh salah satu instansi, karena saya tidak mengerti, saya ke CSIS minta bahan. Nah, jadi pada mereka pusing, mereka kasih kaset, ada meeting tertutup, diskusi Pak Ali Alatas dengan beberapa orang di sana. Yang saya narik kesimpulan dia, politik luar negeri kita adalah apa yang menjadi kepentingan nasional. Jadi kepentingan politik luar negeri kita ya tentu persahabatan lain, tapi ada manfaat tak buat rakyat miskin kita. Kalau cuma sekedar ikut-ikut fakta ini tapi rakyat tidak berubah, ya buat apa kan? Dan memang tidak bisa juga kita jalan sendiri. Jadi pengusaha ini sebenarnya pertama filosofi pengusaha tentunya pertumbuhan. Untuk bisa bertumbuh dia harus profit. Nah ini yang selalu dia berpikir ke situ saja. Tidak ada pengusaha, saya berusaha ya hanya untuk supaya jadi dinas sosial memberi lapangan kerja. Ya mungkin ada 1-2 pengusaha yang seperti itu dan jarang. Yang saya tahu Pak Teddy Rahmat lah. Dia punya perusahaan garment walaupun itu berat tapi dia ingin bertahan terus karena paling tidak memberi pekerjaan kepada berapa ribu orang, tetapi berapa banyak yang bisa kuat seperti itu kan? Nah ini yang
betul-betul. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada kita, yang menentukan kita kemana ini sebenarnya bukan 3 pasangan calon ini, kita sendiri. Dan kita menurut saya jangan hanya terarah dengan survei-survei bahwa ini paling tinggi, kemungkinan menang paling tinggi, itu kita pilih. Kita pilih sesuai hati nurani. Menurut saya yang paling baik siapa yang bisa membawa kita kepada masyarakat yang sejahtera. Bahwa nanti apa yang kita pilih kalah itu no problem. Soal kedua, kalau buat saya itu ya. Saya kalau memilih parlemen, saya tidak kampanye ini, saya tidak menyebut satu partai pun. Saya tidak melihat lambang partai, tapi saya lihat orang. Daerah pemilihan saya di Jakarta Selatan itu dapil berapa itu yang gabung dengan Jakarta Pusat dan luar negeri. Saya lihat dulu dari setiap partai calonnya siapa semua. Ketemu satu calon yang menurut saya paling baik. Tentunya ada berbagai aspek, ideologi, kemampuan, dan lain-lain. Jadi bukan karena saya senang. Walaupun saya tidak kenal pribadi. Tapi kalau umpamanya Pak Eman lah menjadi calon satu partai yang masuk untuk DPR pusat, saya tidak lihat partainya, saya akan milih Pak Eman. Apalagi pemilihan kita kan langsung terbuka ya. Jadi itu ya. Jadi kita jangan tergiring dengan karena kenyataan ya mereka juga tidak berpikir untuk kita. Jadi kita yang harus sadar nasib kita ke depan itu ditentukan oleh kita sendiri, oleh jari kita itu siapa yang ngomong kali. Jadi kalau kita ini tusuk yang salah ya silakan menerima. Nah, ini yang sangat sedih adalah money politik, yaitu dengan dikasih uang sekian ratus ribu mungkin atau 100.000, dia terima sesaat tapi dia lupa 5 tahun itu nasibnya menderita. Nah ini yang betul-betul harus kita waspada ya. Tapi kembali lagi yang kita harapkan adalah pemimpin yang nantinya jadi ada satu adagium dari kalau tidak salah istrinya Carter bilang, leader itu yang bisa menampung aspirasi daripada rakyat. Tapi great leader adalah memberikan apa yang tidak diminta oleh rakyat, tetapi semestinya rakyat itu mendapatkan itu. Jadi kalau kesejahteraan setiap orang harus punya rumah, pendidikan, mungkin dia tidak tuntut, tetapi bahwa itulah yang paling esensial. Nah kita pilih calon seperti itu. Jadi jangan terbuai dengan segala calon, karena begini, kalau kita bicara politisi ada satu karikatur. Seorang tua yang ngaku masih 46 tahun, dia udah tua. Dia bilang, I'm 45 years old, I'm politician, but I'm honest guy. Sebelah dia ada satu perempuan yang udah tua juga. Ya, I'm 35 something like that. But I am prostitute, but I'm a virgin. Jadi bayangkan pelacur mengaku masih perawan. Nah, jadi karena itu kalau kita mau menilai politisi, lihat apa yang dia bikin, bukan yang dia katakan. Dan bedanya politik dan ekonomi. Kalau ekonomi kita gagal, bangkrut. Bangkit kembali susah. Tapi kalau politisi bisa masuk penjara, ya semacam itu, ya contoh Ali Bhutto lah, almarhum Pakistan. Perdana Menteri masuk penjara, masuk penjara dulu, baru jadi Perdana Menteri, terakhir dihukum gantung. Jadi kalau politik dia bisa recovery dalam waktu singkat dan bisa jadi presiden. Tetapi kalau ekonomi, nah ini karena kita dari perspektif ekonomi kita berharap adalah orang-orang yang dedikasinya adalah kepada kepentingan rakyat. Itu dan memang sangat sulit, tetapi kita harus biasakan saat ini adalah saat yang paling krusial kita menentukan sendiri siapa yang akan memimpin kita itu. Jadi jangan dengar orang. Kalau kita yakin ini terbaik dalam segala aspek ya, saya tidak akan bicara terlalu detail. Hanya dengan begitu baru kita bisa merasa bahwa ada harapan ke depan. Kalau tidak, persaingan dunia itu sangat tajam. Kita pada waktu Pak SBY saya ikut hadir dipresentasi oleh Deloitte bahwa kita akan menjadi negara nomor 6 terkuat di dunia dari segi PDB. Karena pertumbuhan kita secara konstan 7%. Wah, semua senang, Pak SBY senang. Tetapi karena si Raul ini sebelumnya ketemu Kristiadi. Kris bilang, Raul, you kalau ngomong yang benar, yang baik dan yang jelek. Oh iya, Mas Kris, saya akan ngomong yang apa adanya. Di dalam tertulis semua baik. Nanti di akhir speech dia baru dia bilang, ini hanya akan tercapai if. Nah, if ini yang susah.
Jadi kita juga itu jangan serta-merta, wah kalau dia kita karena itu perlu social control dan kembali lagi institusi swasta, asosiasi itu sangat penting. Karena tidak mungkin kita secara individu datang ke DPR, tapi sebagai asosiasi kita lebih bisa bicara. Dan tentunya dengan transparansi ini kan segala medsos ini ya kita harus manfaatkan. Jadi sekitar itulah Mas Taufik. Terima kasih Pak Anton. Berarti yang menentukan nasib kita adalah kaki kita sendiri ya Pak? Iya. Dan tentunya ketika orang-orang baik ini berkumpul akan memberikan hasil yang baik untuk semua orang juga. Oh Mas Fatur udah kontak-kontakin saya, oh Q&A, oke baik. Saya sebenarnya masih ada pertanyaan buat Pak Bambang, tapi coba kita buka dulu ke floor ya Pak. Monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan. Dan kalau boleh disampaikan nama, lalu pertanyaannya mungkin ditujukan kepada siapa, silahkan. Atau sambil apabila ada pertanyaan saya sampaikan dulu yang udah saya siapin nih buat Bapak ya, boleh ya Pak? Andaikanlah sistem perundang-undangannya sudah betul ya Pak, lalu pemilu juga berjalan dengan mudah-mudahan berjalan dengan baik sehingga terpilihlah pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah, ketika hal tersebut, asumsi tersebut sudah terpenuhi nih ya Pak, lalu kita sebagai pelaku usaha mau nih, kita menerapkan green living lah, atau untuk mendukung tadi si sustainability-nya itu. Kira-kira hal-hal konkret apa sih Pak benefit yang bisa didapatkan ketika kita secara voluntarily melakukan hal tersebut? Karena kan sebenarnya misalnya nggak wajib, tapi kita secara opsional melakukan hal itu. Apa sih yang bisa kita pertimbangkan, manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan gitu Pak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang kita melakukan sustainability ini pertama pasti akan punya manfaat untuk diri kita sendiri, gitu kan. Kalau beberapa hal yang kita bisa lakukan ya pasti seperti hemat energi misalkan ya. Ini yang praktis-praktis ya, yang praktis-praktis yang bisa kita lakukan ya, itu pasti akan bermanfaat buat diri kita. Yang kedua pasti manfaatnya ke masa depan ya, karena ini kan ada kaitannya dengan bagaimana kita akan mempreserve semua hal yang ada hari ini untuk masa depan ya. Kira-kira mungkin itu. Baik Pak, kalau dari sisi reportingnya sendiri challenge-nya seperti apa sih Pak ketika mencoba untuk menerapkan misalnya dari tahun pertama atau tahun kedua gitu ya Pak, supaya pas dilakukan tidak terlalu mengalami kesulitan lah gitu Pak. Baik, mungkin ini kaitannya dengan company lah misalkan ya. Kan kita bicara reporting mungkin perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan kan sekarang kaitannya dengan sustainability yang sekarang ada, yang sudah ada, ini kan baru ada sustainability report gitu kan. Mungkin nanti ada integrated report, ESG report gitu kan. Istilah-istilah yang mulai muncul. Dan yang mungkin Bapak dan Ibu, kita sekarang juga IFRS sudah mengeluarkan namanya IFRS S1, S2 ya kan, disclosure untuk sustainability ya. Jadi itu juga sudah ada tuh internasionalnya gitu kan, dan itu sudah akan diterapkan gitu kan. 2024 ini sudah diterapkan dan Indonesia sudah mulai melihat ke arah sana. Indonesia juga di IAI ya, di asosiasi sudah ada namanya Dewan khusus untuk sustainability. Jadi sebentar lagi pasti akan keluar tuh standarnya. Dan ini di dalam laporan keuangannya itu nanti kalau Bapak dan Ibu mungkin di sini ada yang memang menghandle laporan keuangan, itu nanti akan ada kaitannya tuh dengan sustainability karena nanti IAI ini yang akan keluarkan. Nanti ada disclosure yang harus dikeluarkan untuk climate misalkan. Nanti salah satunya nih pasti akan ada berapa sih karbon misalkan. Nah, kalau udah arahnya ke sana berarti Bapak dan Ibu seperti yang tadi saya bilang, berarti perlu dari sekarang tuh disiapkan sebetulnya ya. Platformnya, kemudian sistemnya dan sebagainya supaya jangan sampai ada kesulitan-kesulitannya di dalam memperoleh data itu. Itu apa kaitan dengan reporting ya? Baik. Saya boleh tambah sedikit? Silakan. Boleh, silakan. Menarik sekali, silakan. Jadi gini, pada waktu Bu Mari masih di World Bank, beliau WA mengingatkan
dunia ini tren sudah menuju kepada green economic. Untung ada COVID, perang Ukraina, sehingga yang tadinya batu bara sudah mau ditinggalkan, terpaksa Jerman juga ya akhirnya buka juga. Tetapi kalau itu terjadi, apakah kita siap? Nah, apa efeknya green economic? Salah satu contoh, 200 perusahaan besar dunia, antara lain Walmart, Nike, dan lain-lain, sudah bikin satu statement bersama, sekian tahun ke depan tidak akan membeli barang yang diproduksi yang masih menggunakan yang tidak energi yang tidak berkelanjutan, energi fosil. Jadi yang dia menuntut kita menggunakan energi terbarukan, yaitu seperti solar dan lain-lain, atau matahari dan seterusnya. Nah, ini yang memang kita harus bisa, mudah-mudahan ada desk khusus yang bisa menjadi consulting itu, mendalami, karena jangan anggap enteng. Kita ini satu contoh mobil listrik betul listrik ya, apa kalau 100% electric vehicle. Tapi pada waktu dia charge di PLN masih memakai batu bara. Nah, ini yang harus diketahui. Satu contoh buyers kita, Adidas, sudah memaksakan kita harus minimal energi terbarukan. Oleh karena itu pabrik-pabrik sudah memasang solar cell untuk 15%. Ternyata PLN ini tidak kasih izin. Karena apa? Dia punya ekses kapasitas besar. Jadi antara program kebijakan pemerintah dan tuntutan dunia usaha, tuntutan dunia sebenarnya, kalau itu tidak ditunjang kita juga susah. Dan kalaupun buyers masih mau menerima, oke lah 10, di negara lain yang sudah memakai 15 atau lebih, pasti dia lebih kompetitif. Nah, inilah yang barangkali sesuatu yang harus kita sadar, bahwa ini bukan mainan dunia barat, atau merasa kita dipermainkan. Ini sudah tren dunia, karena kalau kita tidak rawat dunia kita, ya mungkin anak cucu kita yang menderita. Sorry. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Anton. Demikian Bapak Ibu sekalian, dalam hal ada pertanyaan lebih lanjut, terutama untuk kaitannya dengan green economy, reporting, dan juga legal, dan tentu dari aspek perpajakan, dengan senang hati Bapak Ibu bisa menghubungi kami kembali nanti. Dan diskusi kali ini saya rasa cukup. Terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Dari saya kembalikan ke Bu Niken. Silahkan Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Taufik. Ini kita masih ada waktu sedikit. Apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan kepada para masih boleh, narasumber, silahkan. Kami masih buka, silahkan. Oh Pak, silahkan Pak. Terima kasih Pak. Saya ada sedikit pertanyaan, mungkin diskusi aja sih. Tadi mungkin, atau ini mungkin kaitannya dengan Pak Eman atau dengan Pak Anton gitu ya. Tadi mengenai, saya ingat mengenai perkembangan hukum yang harus misalnya berkembang, harus berkelanjutan. Tapi saya juga, pertanyaan saya itu mengenai, tadi juga kita bahas tentang tahun politik gitu kan Pak. Nah, yang pertanyaan saya ini mengenai kesinambungan itu Pak. Ini saya bicara misalkan banyak, terutama menghadapi tahun politik ini, kan banyak kebijakan pemerintah kita yang bahkan sudah disepakati oleh dari legislatif dan eksekutif. Contoh yang maksudnya ya transportasi lah, kereta api cepat gitu mungkin, atau kebijakan-kebijakan lain. Saya ngambil contoh misalkan kayak Amerika Pak, dulu Obamacare. Tapi kan begitu ganti presiden, ganti pemerintah, itu kan banyak sekali kebijakan-kebijakan tuh yang akhirnya bisa dibilang mungkin move backward gitu loh, atau sayang gitu loh, sesuatu yang sudah berprogres tapi karena pergantian eksekutif atau presiden gitu kan akhirnya move backward. Nah, yang pertanyaan saya ini kaitannya tadi mungkin dengan hukum gitu Pak. Apakah sesuatu kayak ini kan semacam suatu produk yang sudah disetujui oleh eksekutif dan legislatif gitu kan, tapi akan balik lagi bahkan di negara seperti Amerika. Nah, pertanyaan saya apakah memang itu suatu yang harus seperti itu Pak, di semua negara akan seperti itu? Apakah ini seharusnya ada sistem lain yang bisa diterapkan di negara kita untuk melindungi supaya tidak terjadi sesuatu yang mundur kembali setiap pemilihan presiden gitu Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak.
Mungkin untuk menjawab itu sebetulnya kita akan terkait juga dengan sistem perpolitikan di Indonesia, Pak ya. Jadi hukum kita kan dibuat juga sebetulnya terkait dengan susunan dari perundang-undangan di Indonesia ya. Jadi susunan perundang-undangan di Indonesia itu kan terutama yang pertama adalah Undang-Undang Dasar yang kemudian diimplementasikan atau dijelaskan lebih lanjut melalui undang-undang. Nah, undang-undang ini kan dibuat oleh ada dua hal Pak ya, ada usulan pemerintah, kemudian ada memang usulan dari legislatif. Nah, kalau untuk tapi ujungnya tetap harus disetujui oleh legislatif. Jadi yang kekuatan yang tertinggi adalah dalam pembuatan undang-undang adalah legislatif. Nah, kalau sistem perpolitikan kita memang masih seperti ini Pak ya, gitu ya. Jadi bergerombol untuk satu isu yang ini, bergerombol untuk isu yang ini, gitu ya. Jadi memang bisa saja tadi yang Bapak khawatirkan ketidakberlanjutan itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat sekarang misalnya, contohnya Pak ya, undang-undang terkait dengan IKN. Ini nanti pasti apa enggak gitu ya. Jadi kalau tergantung dari perhatian kita Pak sebetulnya. Ini partai politik ini kemudian nanti yang ada di legislatif itu sebetulnya menguasai enggak kalau nantinya untuk bisa merubah undang-undang terkait dengan IKN misalnya. Kalau undang-undang IKN itu misalnya dikuasai oleh partai politik yang pro terhadap IKN, maka itu pasti akan berlanjut Pak. Tapi kalau enggak, ya pasti akan berubah. Nah itu jadi kalau melihat tadi terkait dengan kedewasaan hukum, kalau menurut saya gitu ya, jadi emang kembali lagi ke sistem perpolitikan juga ada kaitannya dengan di sana gitu Pak ya. Nah kalau dari peraturan-peraturan yang di bawah undang-undang, memang juga akan sangat rentan perubahan-perubahan itu ketika berganti kepemimpinan ya. Misalnya tadi presiden juga, kemudian ada kementerian juga berubah, orangnya berubah juga gitu. Tapi kalau tadi cantolannya misalnya saya kalau tetap ke undang-undang dasar gitu ya, kemudian di bawah undang-undang dikaitkan lagi dan undang-undang, ya harusnya juga para legislatif ini juga melihat bahwa apa yang sudah baik misalnya memang harus dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang belum baik ya diperbaiki gitu ya. Persoalannya adalah saat ini adalah masing-masing melihat bahwa saya lebih baik dan dirinya sendiri ya baik-baik itu Pak gitu ya. Jadi kembali kalau menurut saya sih kembalilah kepada kita sendiri Pak ya. Jadi saya sendiri sebagai misalnya sebagai warga negara melihat bahwa bagaimana mengatur itu ya, salah satu misalnya kita kembali lagi ke governance Pak. Kita mau perbaikan hukum yang lebih bagus misalnya. Ya kita mulai dengan diri kita sendiri, mempunyai policy sendiri. Kita mau membuat diri sendiri kita menjadi anti suap gitu ya, membuat kita anti corruption gitu ya. Kemudian kita beranjak ke perusahaan, kita membuat policy terkait dengan anti corruption, anti bribery gitu ya, anti money laundering gitu ya. Sehingga sedikit banyak pelaku usaha pun nantinya juga bisa mendukung pembangunan hukum yang lebih baik gitu ya. Karena sudah dimulai dari dari bawah, dari kita sendiri, kemudian ke perusahaannya, kemudian sampai dengan nanti harapannya ke para legislatif semuanya gitu ya di depan sana, dan para pelaksana hukum nantinya, para penegak hukumnya juga insya Allah nanti ke depan misalnya amanah gitu ya. Kemudian memang kita sedikit khawatir kemarin ada kejadian di KPK gitu ya, penegak hukumnya sendiri juga terkena gitu. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu. Jadi indeks korupsi kita bisa naik gitu ya. Sekarang kan turun Pak gitu ya. Jadi harapan saya juga mulailah dari kita sendiri nanti untuk memperbaiki hukum itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Berarti mulai dari kita sendiri, hal yang baik, mudah-mudahan bisa menggerakkan orang lain untuk bisa juga melakukan hal yang baik. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Bagaimana Pak? Oke, mantap. Makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak Taufik, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama saya ucapkan selamat kepada KKP Kusumanto dan rekan ya atas grand launching hari ini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait dengan grand launching juga hari ini. Mungkin saya ke Pak Anton ya Pak ya. Mohon maaf Pak Iman. Kan sebenarnya undang-undang untuk konsultan pajak sendiri mungkin sudah diajukan di tahun 2018 ya Pak ya.
Nah mungkin ini adalah satu pergerakan awal dari BDO untuk mengantisipasi ketika nanti udah terbit atau disetujui begitu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira ada bocoran nggak sih Pak? Kapan itu diterbitkan begitu ya? Karena dari tahun 2018 ingat saya itu gitu. Terus yang kedua, saya ingin bertanya Pak Anton Pak, mungkin tadi Bapak juga mengajak kepada asosiasi konsultan pajak juga, ayo kita istilahnya sama-sama untuk menyampaikan hal-hal yang istilahnya yang tidak perlu dari pemerintahan gitu, terutama dari hal perpajakan. Banyak sekali istilahnya curhat-curhat mungkin dari teman-teman perusahaan yang sampaikan kepada Apindo begitu ya Pak ya. Lah dari Bapak sendiri mungkin dari pihak Apindo sendiri sudah melakukan pasti berkomunikasi dengan pemerintah gitu kan. Apa sih strategi-strategi istilahnya dari Apindo sendiri supaya tidak banyak hal-hal yang tidak merugikan perusahaan gitu ya. Itu jadi saya pikir mungkin strategi-strategi yang disampaikan oleh Bapak akan sangat berpengaruh buat perusahaan begitu kan ya. Terus yang ketiga untuk Pak Bambang, mungkin maaf, tadi saya salah nyebut nama, mohon maaf ya Pak ya. Yang terakhir ke Pak Bambang, mungkin tadi disebutkan juga mengenai sistem-sistem yang sudah dibuat oleh BDO gitu ya. Nah, saya harapkan mungkin dari BDO sendiri ada hal menyampaikan secara detail bagaimana sistem itu bisa diaplikasikan di perusahaan, yang mungkin kemudian nanti BDO bisa menyampaikan secara khusus di tempat yang lain. Mungkin bisa juga, biasanya BDO sudah suka datang ke suatu tempat dan menyampaikan produk-produk terbarunya atau mungkin secara marketingnya begitu. Dan itu kami tunggu Pak. Ya Pak Bambang. Cukup itu Pak, terima kasih. Baik, makasih Pak Taufik. Atau mau dari Pak Bambang dulu? Boleh, silakan Pak. Pak, baik. Terima kasih. Pak Taufik, terima kasih Pak. Jadi memang kita akan segera ya untuk mensosialisasikan ini. Ya. Kita akan nanti undang lagi barangkali ada pemaparan yang lebih detail ya Pak ya. Karena memang ini sangat menarik sekali. Ya, terima kasih sekali Pak. Baik. Silakan Pak. Yang kedua, yang tadi ke saya. Boleh. Baik Pak. Terkait dengan bocoran tadi Pak ya, bocoran bagaimana undang-undang itu ya. Jadi saya mungkin jelaskan sedikit mengenai sistem tadi Pak ya, sistem tadi pengajuan perundang-undangan gitu ya. Pengajuan perundang-undangan itu tadi yang tadi disampaikan adalah ada dua hal, dari usulan dari pemerintah dan inisiatif dari pemerintah, kemudian dari legislatif. Nah posisinya saat ini gitu kan, kita belum tahu sebetulnya ini undang-undang itu dalam posisi masuk ke prolegnas atau enggak gitu ya. Nah masuk ke dalam prolegnas itu pun juga nanti kemudian ketika pemilu sudah selesai kemudian itu konstelasinya seperti apa gitu ya. Karena bisa saja itu bisa maju cepat, bisa mundur, malah nggak ada, masalah hilang. Jadi pengalaman saya pernah saya mengusulkan suatu undang-undang dan kemudian sudah itu melalui Dewan DPR ya, sudah disahkan kemudian tidak dijalankan karena tidak disetujui oleh pemerintah itu dan hilang begitu saja. Itu pernah terjadi gitu ya. Jadi di Indonesia ini memang cukup ajaib sih Pak ya. Kadang-kadang juga ada sesuatu yang harusnya pasti menjadi tidak pasti gitu ya. Jadi tadi yang Bapak sampaikan gitu, mungkin saat ini sudah di ujung gitu ya Pak. Ketika perubahan konstelasi dari anggota DPR-nya itu bisa saja nggak jadi gitu. Jadi nggak bisa janji juga Pak, kita bersebut udah mau di ujung gitu ya, nggak jaminan juga sebetulnya gitu Pak. Dan kalaupun sudah disahkan pun belum tentu juga disetujui oleh pemerintah gitu ya. Jadi bisa saja tidak jadi gitu ya. Kemudian akhirnya malah diganti jadi peraturan-peraturan menteri. Itu yang pernah terjadi di Indonesia ya, yang saya alami selama ini gitu. Bapak ya. Menambah yang dikatakan Pak Eman, mungkin kita masih ingat Pak Muhammad Sadli. Beliau ini ekonom senior, pernah menjadi Menteri Pertambangan. Dia dikenal punya Sadli Law. Yang dia bilang Indonesia ini membuat kebijakan buruk pada saat kondisi baik, nanti membuat kebijakan baik pada saat kondisi buruk. Jadi kita bayangkan, mestinya kan dalam kondisi baik bikin lebih baik lagi. Menyangkut pertanyaan pertama, saya ingin nambah sedikit Pak Eman. Jadi Pak, kita ini kesalahan memang sudah ada waktu reformasi.
ada pemikiran bahwa yang kalau mau robah konstitusi serahkan kepada orang yang ahli tata negara. MPR waktu itu yang dipimpin Pak Amin Rais tidak setuju, maunya mereka bikin sendiri. Nah ini begini, kalau seperti saya tidak paham hukum, bandingkan Pak Eman, disuruh saya jadi tim perumus, pengetahuan saya terhadap hukum kan dangkal sekali, karena menyangkut filosofi hukum dan yang lain. Sehingga dalam penyusunan itu, Undang-Undang Dasar kita dirubah, termasuk GBHN itu hilang. Sehingga berlakulah yang seperti Amerika. Apa yang ditawarkan presiden pada waktu dia kampanye. Amerika karena sudah matang berdemokrasi, no problem. Ada gejolak mereka bisa solve sendiri. Kita yang problem ini, Pak. Nah, kita ini memang kalau siapapun yang menang, dia harus deliver kan, walaupun bertentangan. Nah, katakanlah kita bicara susu gratis ini. Mau impor 1,5 juta ekor sapi perah. Saya cek dengan teman ahli sapi ini. Gampang nggak dapat sapi? Wah, nggak gampang, Pak. Itu satu. Kedua, kalau sudah datang siapa yang piara ini? Peternak atau apa? Ini semua perlu detail. Memang ini kita negara yang harus beginilah. Menurut saya, the best for another is doesn't mean the best for us. Yang kita butuh sekarang apa yang terbaik kita bisa lakukan. Nah, itu yang salah. Kedua, mengenai peranan asosiasi. Saya kira kalau di Amerika itu terkenal ada yang namanya lobbyist. Itu legal. Ya barangkali kalau Pak Eman dan teman-teman BDO bisa pikirkan. Saya ini penasaran satu hari di Amerika di plane, sebelah saya ternyata wartawan Playboy, tapi saya tidak bicara Playboynya. Saya cuma tanya siapa yang ganti Newt Gingrich, waktu itu terkenal dia kan pimpinan House of Representative. Dia diganti oleh satu orang Republican. Nah, dia itu gagal dan dia minta berhenti karena dia challenge Clinton. Clinton waktu itu kan ada kasus Monica Lewinsky. Nah, jadi dia kejar supaya Clinton turun. Kebetulan ada satu, kembali lagi majalah porno lagi, Hustler. Saya bukan bicara pornonya, tapi kebetulan pemimpin Hustler ini yang punya, fanatik Demokrat, menawarkan $1 juta bagi yang bisa menunjukkan bahwa di Republik itu juga brengsek. Belum ada yang buktikan, langsung minta turun. Karena dia tahu dia selingkuh. Nah, diganti orang. Saya tanya kepada wartawan samping saya, itu siapa dia? Dia bilang itu dia ada lobbyist daripada health insurance. Artinya di Indonesia yang sebenarnya mesti dipikirkan bahwa untuk membuat undang-undang, kalau kita tidak punya lobby yang kuat, saya tidak bicara yang lain-lain ya, tapi minimal kita bisa datang, menjelaskan ini maksudnya. Karena kita bayangkan yang naik sekarang ini, yang berpengalaman di politik itu hampir tidak ada, sangat kurang. Umumnya yang ya asal ada uang mencalonkan. Bayangkan ada satu partai dia sendiri mencalonkan istrinya dan anak-anaknya. Saya tidak sebut partai apa lagi. Nah, ini jadi kita bisa, itu yang terjadi. Dan kalau mereka yang duduk, bagaimana meyakinkan? Nah, oleh karena itu, sebelum ada lobbyis-lobbyis yang kuat ini, peranan asosiasi. Peranan asosiasi ini yang bisa membawa menampung aspirasi itu dan coba perjuangkan. Dan pengalaman saya kalau dengan asosiasi akan lebih gampang diterima karena ada konstituensi lah daripada sendirian. Jadi ke depan sebenarnya bagaimana juga untuk khusus perpajakan yang selalu mengantisipasi efek ke depan. Sekarang ini menurut Pak Raden Pardede kita sudah tidak punya forum yang namanya RIA, Regulatory Impact Assessment. Zaman dulu, zaman Soeharto itu ada. Kalau kita mau bikin undang-undang begini, katakanlah pajak mau turun sekian, ini efeknya apa? Kan ada exercise. Sekarang tidak ada yang terpikir bikin. Ya, contoh IKN baru setahun mau amandemen lagi sekarang ini. Dan itu diproses dalam 46 hari. Bagaimana mendalami? Jadi ke depan saya tetap berharap kalau kita bicara perpajakan, ini asosiasi daripada konsultan ini mesti kuat. Kalau perlu hire orang yang digaji full timer yang paham dan dia itu bisa argue, bisa menjelaskan. Karena bagaimana kalau orang yang di dunia ini paling susah kalau kita deal dengan orang yang setengah tahu. Lebih baik dia tidak tahu sama sekali atau dia tahu. Yang setengah tahu ini yang akhirnya jadi sok tahu. Kita jelaskan dia merasa dia tahu. Nah, ini yang susah.
efek daripada undang-undang kan kita semua. Jadi ke depan saya kira mudah-mudahan kita mempunyai asosiasi khususnya perpajakan, lingkungan hidup yang kuat dan betul-betul saya kira ini pekerjaan terhormat. Artinya demi kepentingan umum karena efek yang akan terjadi itu akan betul-betul. Nah beda dengan China pada waktu dia masuk WTO, kebetulan tim perundingnya itu Mr. Long datang ketemu Ketua Apindo Pak Sofyan Wanandi. Dia cerita, mereka untuk masuk di WTO, dia pelajari 5 tahun, Pak. Baru akhirnya dia putuskan lebih menguntungkan masuk WTO. Nah kita setiap ada masalah langsung teriak mau keluar dari WTO, ini juga kan enggak benar juga. Dan perkembangan perpajakan dunia juga kan ikut menentukan. Jadi sebenarnya asosiasi ya kita mungkin cara-cara Jepang ini juga baik juga, mereka asosiasi mereka itu diisi oleh orang-orang eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah pensiun, yang punya pengalaman. Nah itu yang menjadi counterpart pemerintah, karena kita tidak bisa berharap menggantungkan nasib kita kepada orang yang tidak jelas apa dia paham atau tidak. Nah itu yang barangkali ke depan ibu bapak sekalian, kalau ada waktu atau company-nya taruh orang di asosiasi untuk betul-betul full timer di situ sehingga bisa mewarnai kebijakan. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan untuk ketiga panelis kita. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya waktunya sudah habis ya Mbak Niken ya? Iya. Wah sayang sekali. Tidak terasa ya Mas Taufik ya. Diskusi Iya, padahal tadi kita hari ini. rencana sebentar tapi waktu cepat berlalu Mbak Niken. Betul, sudah 2 jam ya kita di sini bersama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita. Namun saya mohon untuk tetap berada di atas panggung terlebih dahulu karena kita akan ada foto bersama dengan Bapak Irwan dan Bapak Tano. Baik. Kepada Bapak Tano dan Bapak Irwan kami persilakan untuk maju ke atas panggung sekali lagi. Bapak dan Ibu Business Partners, kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Demikian tadi rangkaian kita, yakni adanya peresmian dari kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan, yang sudah dilanjutkan dengan adanya diskusi panel bersama para narasumber kita yang sangat kompeten tentunya. Dan semoga segala materi yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Business Partners yang sudah hadir di sini pada hari ini. Dan semoga kami juga berharap dengan diresmikannya kantor konsultan pajak Kusumanto dan rekan pada hari ini akan memberikan dampak yang positif bagi dunia perpajakan serta membawa kemajuan bagi bisnis dan ekonomi di Indonesia. Bapak dan Ibu, kami juga ingatkan kembali bahwa di bagian foyer kami juga sudah menyediakan hidangan untuk santap siang dan juga spot foto bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengabadikan momen berharga ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan para business partners yang sudah berkenan hadir. Akhir kata, saya selaku MC dan juga kami dari panitia ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada tutur kata atau dalam tata cara pelaksanaan kami yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.